saja berada, kembali saya Aida Sain. Seperti biasa di sini saya akan mengungkap rahasia di balik tanda tangan. Episode sebelumnya kita telah membahas garis kepemimpinan pada tanda tangan. Garis kepemimpinan pada tanda tangan adalah garis yang berada tepat di bawah tanda tangan, pas sebatas tanda tangan dan tidak memotong tanda tangan. Ternyata goresan tanda tangan bukan hanya sekedar banyak ragam bentuk variasi, dan bukan hanya sekedar mengungkapkan karakter. Namun ternyata, goresan tanda tangan, selain menyimpan banyak rahasia jati diri, keadaan masa lalu, saat ini, bahkan nanti, goresan tanda tangan juga bisa menciptakan jiwa dan sikap kepemimpinan yang tegas dan handal. Sedikit mengingatkan juga untuk yang baru menyimak. Biasanya tanda tangan itu terdiri dari 3 elemen goresan. Yang pertama, elemen segitiga, yaitu lambang ketidakbahagiaan atau masa yang kurang berkesan. Dihindari. Yang kedua, elemen garis jarum. Garis jarum ke atas atau di atas bagian tanda tangan adalah lambang kekuatan, ketegaran, prinsip, dan ego diri yang kuat. Berbeda dengan goresan seperti garis jarum ke bawah atau di bawah goresan tanda tangan yang terlalu over menusuk ke arah bawah, yang bermakna tanda kecewa, sakit hati, bahkan kehancuran. Yang ketiga, elemen lingkar yang bentuknya seperti wadah atau kantong, yang bermakna pada kantong uang, kantong perasaan, dan juga kantong ilmu. Saat ini kita akan membahas garis arah atau garis tujuan hidup pada tanda tangan. Garis arah atau tujuan hidup pada tanda tangan adalah di mana atau kemana ujung ekor goresan tanda tangan berakhir. Apakah di atas tanda tangan, di bawah tanda tangan, di depan tanda tangan, atau di belakang tanda tangan. Bisa pula di tengah-tengah tanda tangan. Bisa di mana saja. Menurut ilmu grafik dan secara logik, garis ke atas sama dengan naik, garis ke bawah sama dengan turun, garis ke depan sama dengan maju, garis ke belakang sama dengan mundur. So, kemana arah atau tujuan hidup yang diarahkan tanda tangan kamu? Setiap orang pastinya menginginkan kesuksesan. Dan kesuksesan setiap orang pastinya berbeda-beda. Namun, apakah tanda tangan kamu mengarahkan pada sukses? Kita akan bahas. Sekarang seperti biasa, buat tanda tangan kamu di kertas kosong. Satu aja. Lalu disimak cermat, kemana atau di mana ujung ekor goresan tanda tangan kamu berakhir. Sambil menyimak beberapa contoh tanda tangan berikut. Kali ini saya akan mengurai tanda tangan Bapak Basuki Cahayapurnama yang biasa disapa Ahok. Tanda tangan Ahok dimulai dari bawah atau nol, lalu naik tinggi, sempat terjebak dan merosot dalam goresan lingkar bawah yang terpotong. Namun semangat dan optimis beliau semakin kuat dengan goresan tajam yang naik, maju, dan terus semakin naik hingga melebihi tinggi goresan di awal. Goresan lingkar yang terpotong, itulah masa Ahok terjebak dan terpuruk. Hingga beliau pernah tinggal di Mako Brimob dan terbelahnya rumah tangga beliau. Namun goresan yang semakin meruncing dan semakin naik, membuat beliau memiliki semangat dan optimis tinggi untuk mewujudkan ambisi dan visinya di masa lalu. Goresan awal yang melengkung terlihat menumpuk, dan goresan yang runcing naik tinggi dan lepas ke atas. Masalah di masa lalu membuat beliau tidak mudah menerima saran orang lain dan lebih mengandalkan logika dan konsistensi terhadap perbuatan dan ucapannya dengan optimis tinggi. Selanjutnya, tanda tangan dengan ujung atau ekor goresan mengarah ke bawah. Secara logik, menurun pasti ke bawah. Jatuh juga ke bawah. Tanda tangan ini menurun secara bertahap. Ke sini, dan semakin ke bawah. Yang berarti keadaan yang dialami
akan menurun pelan dan bertahap. Ujung ekor tanda tangan ini juga mengarah ke bawah. Terlihat jelas sangat ke bawah atau jatuh dalam, ibarat jatuh ke dalam jurang. Apa yang terjadi? Kehancuran pada usaha dan hubungan akan dirasa sangat dalam. Usaha yang sia-sia dengan lelah yang tersisa. Tanda tangan ini juga berakhir ke arah bawah dengan garis lengkung menurun. Tanda tangan dengan garis lengkung menurun di akhir goresan adalah ciri orang yang introvert, mudah curiga, dan tidak mudah percaya orang lain. Selanjutnya, tanda tangan dengan ujung atau ekor goresan berakhir ke arah depan atau maju. Secara logik, maju pasti ke depan. Tanda tangan ini sedikit ke arah depan atau sedikit maju. Namun datar ke arah depan atau tidak ada peningkatan hasil. Hasil akhir hanya jalan di tempat. Tanda tangan ini juga dengan hasil di akhir hanya jalan di tempat, datar tanpa meningkat, dan terlihat jelas lebih panjang mengarah ke depan, jauh lebih maju atau sangat maju. Tanda tangan dengan ujung ekor goresan berakhir ke arah depan, mempunyai pemikiran dan pandangan lebih ke depan, dan berani mengambil langkah walau hasil hanya jalan di tempat atau tidak maksimal. Selanjutnya, tanda tangan dengan ujung ekor goresan berakhir kembali ke awal tanda tangan. Secara logik, kembali ke awal sama dengan mundur. Mundur sudah pasti ke belakang. Tanda tangan ini jelas terlihat akhir goresan mengarah kembali ke belakang, jauh ke belakang atau sangat mundur. Keadaan yang merugi, tidak maju, tidak meningkat, dan tidak berkembang. Usaha yang sia-sia karena kemunduran yang diraih. Tanda tangan ini juga mengarah ke belakang atau mundur, walau tidak sampai awal tanda tangan. Terlihat pendek ke belakang atau sedikit mundur. Ciri tanda tangan dengan ujung ekor berakhir ke belakang, sulit diajak maju, sulit berkembang, sulit move on, dan sering kali melihat atau mengungkit masa lalu. Selanjutnya, tanda tangan dengan ujung ekor goresan berakhir mengarah ke depan, namun terkurung dalam goresan tanda tangan. Ini berarti stuck di saat mencoba maju atau buntu terhambat. Tanda tangan ini dengan ujung ekor goresan mengarah ke bawah, jatuh dan terjepit di tengah goresan tanda tangan. Ini berarti stuck down, terjebak keadaan di belakang. Tanda tangan ini dengan ujung ekor goresan yang tidak terlihat jelas berakhir di mana. Namun sudah pasti ada dalam goresan yang menumpuk dan begitu kusut. Ini berarti stuck hard trouble, terjebak dalam kepelikan dan sulit keluar dari masalah yang begitu pelik dan keras dirasa. Yang terakhir, tanda tangan dengan ujung ekor goresan berakhir ke arah atas bagian tanda tangan. Secara logik, naik pasti ke atas atau meningkat. Tanda tangan ini dengan ujung ekor goresan berakhir sedikit naik atau sedikit meningkat. Lumayan bagus daripada ujung ekor beberapa tanda tangan sebelumnya. Lalu tanda tangan dengan ujung ekor goresan berakhir naik tinggi, hingga melebihi tinggi awal tanda tangan, melejit dan meningkat pesat, dan terlihat langsung naik. Dalam komunikasi pun tanpa basa-basi, atau ciri pribadi yang simple move dan to the point. Lalu tanda tangan juga dengan ujung ekor goresan berakhir naik tinggi, hingga melebihi tinggi awal tanda tangan. Juga melejit dan meningkat pesat, namun terlihat seperti arah busur panah di akhir goresan. Mundur sedikit, lalu maju dan melesat jauh. Atau mundur sedikit untuk jauh lebih maju, mengalah untuk kemenangan. Tanda tangan yang berakhir naik atau dengan akhir goresan ke arah atas bagian tanda tangan memiliki pemikiran yang positif dan keoptimisan. Sangat bagus dan sukses pasti diraih dengan hasil maksimal. Itulah beberapa contoh dari tanda tangan dengan pembahasan ujung atau akhir goresan yang menentukan hasil dari tujuan hidup.
Setelah menyimak ulasan tadi, tentu kamu tahu kemana arah atau tujuan hidup yang diarahkan tanda tangan kamu. Ujung atau akhir goresan tanda tangan adalah hasil atau presentasi akhir dari apa yang kamu jalani. Saran dari saya, buatlah goresan tanda tangan dengan ujung atau akhir goresan mengarah ke atas, naik tinggi di bagian atas tanda tangan, agar hasil yang kamu raih juga tinggi atau maksimal, dan tidak sia-sia dari apa yang kamu jalani. Tanda tangan jangan hanya bagus dalam ukiran, namun harus bagus dalam makna. Sekian ulasan dari saya mengenai garis arah atau tujuan hidup pada tanda tangan. Mohon maaf atas segala kekurangan, di sela kesibukan saya mencoba berbagi ilmu tanda tangan. Next episode, kita akan lanjut membahas rahasia di balik tanda tangan seleb idola tanpa hoax. Jika ada yang minat mengetahui lebih tentang tanda tangan atau ingin tahu rahasia seleb idola, silakan hubungi kontak dengan saya langsung, Aida Said. See you. Salam smart.